Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah lama nggak upload video ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bercinta dengan matematika. Gimana sih caranya? Dengan bab eksponen dan logaritma, materi yang dibungkus dengan sebuah bumbu-bumbu indah di dalamnya untuk mengaturkan cinta kita ke Tuhan lewat matematika. Eksponen dan logaritma berhubungan dengan pangkat. Bahwasanya semua di dunia ini tuh akan ditambah derajatnya kalau apa? Kalau mereka tolabut ilmi. Dan bahkan matematika sendiri itu salah satu perantara kita untuk menyatukan diri ke Tuhan, dalam arti mendekatkan diri gitu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil ulil albab, laayatil ulil albab. Jadi sungguh telah diciptakannya samawati wal ard, langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan beredarnya bergantiannya malam dan siang. Hanya untuk apa? Ayatil, untuk ayat itulah suatu tanda untuk mendekatkan diri ke Tuhan, untuk selalu ingat Tuhan. Liulil albab, bagi orang yang pintar, cerdas, berilmu gitu. Maka dari itu, apa sih ilmu agama gitu? Ilmu agama itu ad-din, din itu agama, ad-din itu terkoneksi kepada Tuhan. Jadi tidak ada ilmu dunia di sini, ini ya semua di sini adalah ilmu agama. Semua diniatkan kepada Allah akan menjadi ibadah. Bahkan matematika sekalipun, fisika sekalipun gitu. Untuk di eksponen logaritma kita belajar soal pangkat kepangkatan, entah itu pangkatnya negatif atau positif itu kita tahu, ya kan? Terus kita belajar sifat-sifatnya nanti, terus pengoperasiannya bagaimana, cara mudahnya bagaimana. Oke, let's check out the video. Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih seperti ini nanti eksponen dan logaritma yang kita bahas. Ini eksponen A pangkat N. Apa sih A pangkat N? A pangkat N itu suatu bilangan real yang dipangkatkan NA. Jadi perkalian perkalian A sebanyak N faktor gitu. Jadi langsung set perkalian A-nya, nanti A dikalikan sebanyak N faktor, sebanyak pangkatnya itu. Dengan ketentuan A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif. Ini aturannya. Bagaimana dengan sifat-sifatnya? Ada beberapa sifat yang harus kita pahami. Jadi sifat-sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N gitu. Yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga, A kali B dan dikurung dipangkatkan N, maka hasilnya A pangkat N kali B pangkat N. Yang keempat, A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini A pangkat M dipangkat lagi N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Dan terakhir A pangkat P per N, berarti bentuk akar A pangkat P diakarkan N. Inilah bentuk dari sifat-sifat logaritma. Baik, mari kita lihat proses penulisannya. Kita ulangi lewat penulisannya. Eksponen dan logaritma. Jadi kita tahu semisal ada A dipangkatkan N, itu berarti satu bilangan A yang dikalikan bilangan A tadi banyak N faktor, banyak N gitu.
dengan n adalah bilangan pangkatnya, dan a itu bilangan bulatnya, bilangan bulat. Dan proses seperti ini maksudnya apa? Kalau kita pengertian maksud bilangannya, contoh nah, pengertiannya adalah a dikalikan a bilangan tersebut, bilangan itu dikalikan bilangan itu sebanyak n, sebanyak pangkatnya. Kalau 2 dikalikan 2 sebanyak pangkatnya, berarti bilangan itu dikalikan bilangan itu lagi sebanyak pangkatnya. 2 kali 2 kali 2. Oke, paham ya? Lanjut. Karena kalau ini bukan 2, 4 gitu, berarti pangkat 5. 4 4 4 4 sebanyak 5 kan. Kalau misalkan B pangkat 3, berarti B B B, ingat pangkat bentuknya adalah kali di perkaliannya ya kan. Jadi jikalau kita belajar ya kan, tolabul diniatkan karena Allah, tolabul ilmi, maka akan ditambah derajatnya. Bagian pangkat ini jadi kalikan lagi, derajatnya akan ditambah gitu, bertambah pangkatnya. Bagaimana kalau dengan pecahan setengah 5? Ya sama aja, bilangan kan setengah itu, jadi setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Tuh, paham ya? Oke, lanjut dengan yang pertama, pengertian pertama. Jadi pengertian log eksponen itu bilangan pangkat ya, khususnya bilangan pangkat itu suatu bilangan yang dipangkatkan, itu artinya hasil kali dari bilangan tersebut sebanyak n-nya, sebanyak pangkatnya. Gitu. Sifat-sifatnya, kita pengenalan sifat-sifatnya dulu. Tadi kita bahas a pangkat m. Nah ya, kita akan pembuktiannya nanti a pangkat m dikali a pangkat n, hasilnya jelas a pangkat m di plus n. Tuh, ketik saja ya untuk pembuktiannya nanti. Lanjut, a pangkat m dibagi a pangkat n bagi ya kan, atau per nanti, berarti a pangkat m dikurang n. Tuh, paham ya? Sekarang lanjut, a dikalikan b dipangkatkan n, maka jelas a pangkat n kali b pangkat n. Tuh, lanjut, ada kurung a per b dipangkatkan m gitu ya, atau m atau n terserah, pokoknya bilangan pangkat a pangkat m per b pangkat m. Itu lanjut, ada namanya a pangkat 0. A pangkat 0 itu ketentuan 1 namanya, pembuktiannya nanti. Jadi ada namanya a pangkat min n atau m terserah, atau p bisa jadi 1 per. Sebenarnya pangkat negatif itu adalah bentuk pecahan ya kan gitu. Lanjut, set. Lanjut, untuk yang lainnya ada a pangkat m dipangkatkan n, hasilnya perkaliannya dikali n, terakhir a pangkat p per m, pangkatnya pecahan, sudah sah. Berarti intinya a pangkat p diakar n. Gitu, paham ya? Lanjut, kita ke pembuktian.
Itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembuktiannya. Bilangan eksponen dan logaritma dengan pembuktian yang nyata, ya kan, al-bayyinah, ya kan, bukti nyata yang bisa kita jadi pegangan. Dengan kita tahu pembuktiannya, kita harus yakin, hakku yakin, ainu yakin, ya kan, gitu, hakku yakin. Nah, jika a pangkat m dikali a pangkat n itu jelas di sini pengertiannya adalah a pangkat m ditambahkan n pangkatnya ditambah gitu. Terus bagaimana kok bisa ya? Buktinya adalah ini. Misalkan ada 2 pangkat 3, 2 kalikan 2 pangkat 4. Nah, kita kembali ke pengertian awal. Kalau a pangkat berarti pembilangan berpangkat adalah bilangan tersebut yang dikalikan sebanyak pangkatnya gitu. Berarti kalau 2 pangkat 3 berarti yang pertama 2 kali 2 kali 2, ya kan, dikalikan dengan 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kita tahu sekarang 2-nya banyak gitu. Nah, kita hilangkan sekat mereka. Berarti hilangkan 2 2 2. Nah, ya kan? Maka kita kembali lagi ke rumus awal, ya kan? Jika bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 berarti bilangan itu sendiri berapa ini? Bilangannya 2. Maka sebanyak berapa? Sebanyak 7. Maka ini 2 pangkat 7 loh. Berarti kita tahu bahwa 2 pangkat ini kuncinya pada pangkatnya. Berarti kita tahu bahwa 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu adalah 2 pangkat 7. 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Tuh. Paham ya? Oke, lanjut. Untuk kita langsung memakai pembuktian memakai hurufnya, ya kan, memakai variabelnya. Karena nggak cuma 2, berlaku untuk 3 dan yang lainnya gitu. Lanjut. Ada nih a pangkat m. Berarti kan a dikalikan a banyak m kali, ya kan. A pangkat n dikalikan berarti a dikalikan a sebanyak n kali gitu. Sama dengan gimana gitu. Ini bilangan indeks, bilangan urutan A pertama 2 3 dan sebagainya. Maka kita lepaskan sekat mereka, maka ini bilangannya malah hilang. Usah pakai indeks lah, tambah repot. Jadi ini banyak m kali, ini sebanyak n kali. Kita lepaskan sekat mereka. Maka jelas otomatis dengan tadi bilangan itu akan banyak m tambah n, ya kan. Kayak yang tadi loh, ini kan 3, ini kan 4, berarti kan 7, berarti otomatis m, ini n, otomatis m plus n, berarti sebanyak m plus n kali gitu. Nah, pengertian ini berarti sama hanya dengan a pangkat m plus n terbukti gitu. Paham ya? Saya ulangi, a pangkat m kali a pangkat n. Gimana hasilnya? A pangkat m plus n. Caranya bagaimana? 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Kita jangan hitung ke 8 atau 16 nya, tapi kita jabarkan dulu. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu. Nah, 2 pangkat 3 tambah 4 ini. Jadi hasilnya kita campur adukan, ya, kita campurkan 7, banyak 7, bilangannya 2.
bilang induknya 2 pangkat 7. Begitupun yang A pangkat M, berarti A nya itu sebanyak M, dan kedua A nya sebanyak N. Terus kita, karena sama memang A, nggak usah dipisahkan, dihapus sekatnya, langsung campur aduk kan, M sama N tadi jumlahnya dijumlahkan. Jadi intinya sebanyak M plus N, A pangkat M plus N gitu. Intinya gini, cara memudahkan adalah pokoknya kalau kali itu jika induknya sama, jelas pangkatnya ditambahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.